Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sekali balik, kembali lagi ke channel kita Storytelling dengan segmen Keramat Kedatangan Rekan Malam Jumat. Nah, kali ini di segmen ini kita akan kedatangan tamu ya, kedatangan tamu. Nah, boleh perkenalkan Mas, namanya siapa? Hai, nama saya Ditya Putra Ramadan. Nah, Masnya ini katanya punya cerita horor ya? Ya, Nah, kalau boleh tahu cerita horornya tuh mungkin berhubungan dengan ilmu gaib, mistis, atau mungkin penampakan kayak gitu. lebih ke penampakan sih kak. Penampakan ya. Nah, jadi kita bakal membahas cerita horor yang dimiliki oleh Kak Adit ini ya. Nah, boleh ceritakan Mas, penampakan gaibnya seperti gimana? Seperti apa? Kejadiannya sekitar setahun yang lalu mas, ketika saya sedang jalan-jalan di Malang sendirian. Oh, di Malang. Ya, ketika itu kalau nggak salah dalam perjalanan pulang. Ya. Jadi di daerah Pare atau Ngoro gitu, saya lupa tepatnya di mana. Itu kan ada kayak hutan gitu loh mas. Iya. Nah itu kan saya dari Malang menuju ke Jombang itu kan. Nah begitu saya naik motor ketika jam berapa ya, jam 8 atau setengah 9-an gitu. Malam ya? Iya malam. Itu posisi sendirian berarti? Naik Ya, motor sendirian. Itu saya tiba-tiba kayak ada yang bonceng gitu loh mas. Ada yang bocah di belakang gitu ya? Ya. Dan ketika saya kan waktu itu saya nggak sadar kan, dan saya terlanjut. Terus ada orang itu kayak Orang juga yang naik motor atau orang lewat kayak gitu? lewat pas-pasan. Pas-pasan. Ya dia teriakan saya, mas boncengin apa mas, boncengin apa gitu. Nah begitu saya tengok ke spion, kok kayak ada orang, kayak ada siluet orang gitu. Dan itu emang kerasa berat mas. Oh, rasa berat. Ya terus saya kira ya saya berhenti. Kan kata orang tua zaman dulu kan kalau ada yang bonceng itu berhenti sampai itunya hilang kan. Maksudnya gimana? Berhenti Di pinggir jalan, di Heeh. pinggir hutan itu. Dan saya tungguin sampai dia hilang. Berarti berhenti di hutan itu? Ya. Nggak di jalanan, maksudnya nggak sekalian lewat dari hutan dulu atau emang berhentinya di hutan gitu? Ya langsung berhenti di hutan itu. Jadi di tengah hutan malam-malam keadaan hujan gerimis, Posisi sendirian. itu tapi kalau Masnya lihat di spion tuh kira-kira apa yang dilihat? Kalau di spion itu tadinya kan cuma siluet kan. Nah kan itu tempatnya gelap juga, nggak ada penerangan kan. Walaupun kalau sekarang kayaknya ada, tapi dulu kan waktu itu kan lampu ada mati kan, nggak ada penerangan. Dan ya kayak ada bayangan orang gitu mas di belakang. Terus waktu saya turun jelas banget kan, kuntilanak mas. Oh, kuntilanak. Kuntilanak. Itu maksudnya wajahnya ketutupan rambut atau gimana? Kelihatan mukanya gitu. Ya ketutupan gini sama kakinya gini. Oh, berarti dia goncengnya kayak cewek gitu ya, dia Iya. di belakang samping motor gitu ya? Terus karena itu kan saya tungguin lama gitu, lumayan lama, sekitar berapa menit ya, 5 menitan atau hampir ya kurang lebih seperti itu. Itu kamu nunggunya turun dari motor kan tadi? Ya Nunggunya di mana? di bawah motor pas, Apa? di bawah motor, jadi duduk. Jadi kamu liatin si kuntinya gitu? Iya. Kuntinya lihat kamu nggak? Lihat. Oh, lihat. Oh, berani juga ya. Kalau saya mah mending udah lari itu. Saya tinggalin motornya. Itu terus kuntinya itu gimana Mas? Dia senyum atau tertawa atau gimana, atau cuma diem aja sampai dia hilang gitu? Dia ketawa. Dan kamu tahu sebuah fakta menarik, entah ini penting atau enggak ya, cuman wajah kunti yang ada di film-film itu enggak 100% menggambarkan dia. Dia tuh enggak putih, berputih enggak. Enggak gimana? Lebih ke abu-abu. Abu-abu. Iya. Berarti mukanya abu-abu gitu ya? Ya kayak gimana sih, kayak orang yang badannya ya, yang kulitnya kayak gelap gitu loh. Terus dikasih bedak, nah kan jadinya abu-abu, nah kayak gitu. Bagian matanya hitam nggak? Kalau di TV kan hitam ya? Itu Enggak kelihatan. nggak Mas. kelihatan? Nggak kelihatan. Oh ya, itu juga lampunya mati ya katanya ya tadi ya? Iya. Jadi kayak abu-abu gitu loh mukanya, dan nah metal beneran. Ya kamunya itu kan tadi kan bilangnya kan nengokin si kuntinya terus ya. Itu Iya.
benar-benar kamu pas nengok itu hilangnya tuh gimana? Maksudnya dia tiba-tiba hilang atau dia terbang atau gimana? Ya kayak kabut gitu mas, kayak Kabut. bus gitu. Itu 5 menit ya? Tadi 5 menit gitu ya? 5 menit. Ya segitu mas. Gitu kan. Wah, berani juga ya Mas Adit ini. Kalau saya mungkin udah lari tadi. Nah, itu kan setelah dia menghilang, itu kamu lanjut pulang atau kamu mampir di mana dulu buat nenangin pikiran dan hati gitu? Atau dua sencus aja pulang gimana? Nah itu nggak tahu apes saya atau gimana. Begitu saya jalan lagi, saya lihat kobaran api mas. Kobaran api saya kira itu warga yang bakar-bakar gitu kan, biasanya ada kan di daerah itu di tengah sawah atau apa. Itu sama juga. Tahu mas? Banaspati bukan? Iya. Banaspati. Baik, jadi kalau mungkin kalau yang bukan tinggal di Jawa nggak tahu ya Banaspati. Banaspati itu kalau nggak salah itu ya jenis makhluk atau hantu yang bentuknya kayak kobaran api gitu ya. Iya, kayak kobaran api, lebih ke bola api gitu loh. Bola api kayak gitu. Itu di mana kamu lihat? Di daerah, masih di daerah Ngopal atau udah Marah atau masih Pujon itu. Pokoknya nggak jauh dari situ kan. Nggak jauh dari tempat gue tadi ya berarti. Di daerah sawah tapi. Ya di daerah sawah deket hutan gitu kan. Kan di situ kan ada sawah juga kan. Wow. Dia terbangnya gimana? Atau ngejar kamu nggak? Ngejar. Oh, ngejar. Padahal kamu kan makin dekat gitu. Aku lihat ini kok makin dekat. Dia ngejarnya dari belakang atau gimana? Atau dari depan gitu? Kan datangnya dari samping gini mas. Oh, dari samping. Jadi jarak jauh gitu loh. Hmm. Jauh gitu kan kayak ada kobaran kecil gitu besar kan. Nah itu mulai ngejar gitu. Tapi untungnya selamatnya kamu udah gaspol udah gaspol. dan untung beberapa kilometer tuh ada rumah warga dan ya akhirnya turun dulu lah, Menenangkan menangkan mental lah ya. bersikap mental mas. Buat yang nggak tahu juga ini Banaspati itu mungkin beberapa orang mikirnya api itu nggak bakal bisa nyakitin manusia ya. Tapi kalau kepercayaan di Jawa itu Banaspati itu bisa katanya bisa membunuh orang. Jadi kalau nggak salah, aku nggak tahu sistemnya kayak gimana dia membunuhnya. Cuman kalau seingat ceritanya temanku itu, jadi Banaspati itu kayaknya pernah, jadi dia kayak membakar targetnya gitu loh. Itu aku nggak tahu benar apa enggak, tapi kalau kata temanku orang desanya pernah kebakar sama Banaspati, cuman dia alhamdulillah masih hidup gitu, langsung diselamatkan sama warga gitu. Dan ini untungnya kamu nggak kenapa-kenapa gitu loh untungnya. Jadi alhamdulillah nggak sampai melukai lah. Terus setelah dari rumah warga lanjut atau gimana? Itu jadi di berapa ya kira-kira yang Banaspati itu? 10-an atau Jam berapa? Jam 9 lebihan mas. Kan itu kan saya habis dari penenang itu kan. Itu kan saya lumayan gaspol gitu. Ya nggak terlalu jauh sih mas, nggak terlalu lama juga ya dari kejadian bencana itu. Dalam 1 malam 2 langsung. Mungkin ada cerita lain yang mungkin apa ya? Mungkin kejadiannya di rumah atau mungkin kejadiannya di tempat lain yang pernah. Oh kalau di rumah pernah mas. Oh pernah. Apa? Itu pocong. Jujur ya, sebenarnya saya takut sama pocong. Jalan. Mohon maaf ya guys, ini agak jorok tapi ya kejadiannya emang gitu. Jadi gimana? Tengah malam kan, saya kan kebiasaan kan kayak habis makan Indomie gitu kan. Kalau tengah malam kan Indomie, tolong masuk sini ya. Terus saya kayak ada panggilan nama lah, and you know what? Yes. Nah itu kan saya lagi kayak ya berusaha menikmati vibe-nya kan. Jadi buat yang tahu panggilan itu maksudnya kalau bahasa normalnya di sini banyak pup. Nah itu. Nah nggak tahu tiba-tiba saya kan habis ambil air gini kan, habis main-main air. Saya ngeliat gini,
depan muka saya gini, Wah. Depan muka. pas gini. Jadi gimana posisinya? Kan kamu kan duduk di sini. Dia di depanmu atau pas di depan sini atau di samping tapi agak bengkok ke sini? Samping agak bengkok gini. Dia tiba-tiba datang aja gitu atau gimana? Ya tiba-tiba gini, udah gini. Dari saya ngambil air itu, ya udah kerasa ada yang ngawasi. Ya. Terus tiba-tiba saya diem, terus akhirnya nggak sampai 1 menit tuh kejadiannya lumayan cepat itu, cuman dia langsung hilang gitu. Oh, hilang. Jadi ya cuma nampik aja gitu terus hilang gitu. Gimana maksudnya? Coba dari bentuk kainnya dulu ya. Dia bentuknya benar-benar kayak poci gitu kan? Kainnya gimana warnanya gitu atau? Tahu orang kalau udah mati terus kena tanah, lusuh gitu ya? Iya. Mukanya itu nggak mulus kayak cewek-cewek yang pakai skincare, enggak. Ya beda. Hancur mas. Kalau nggak salah ya, kalau di film-film kan mungkin poci itu warnanya hitam. Ini hitam enggak atau gimana? Apa nih? Wajahnya hitam. Wajahnya hitam banget. Hitam banget. Kalau bola matanya kan kalau dulu kan ada ya, masih mungkin kalau orang anak-anak 90 atau 2000-an pasti pernah lihat Pocong Mumun itu kan. Siapa Mumun dan Jeffrey. Nah itu kan matanya kan hijau sama merah nyala. Kalau ini matanya tuh gimana? Apakah tetap kayak mata biasa atau nyala merah atau gimana? Hitam legam. Oh, berarti bukan merah gitu ya? Nggak ada, kayaknya lebih nggak ada matanya mas. Jadi emang bener-bener hitam gitu gak sih? Bentar. Jadi dia tuh di depanmu, agak bengkok ke sini, lihat kamu. Kamu tuh gimana ekspresinya? Ya lihat balik atau gimana? Atau langsung nutup mata gitu? Ya diem gini tuh, lihat ini. Kan soalnya nggak bisa gerak. Oh berarti kamu nge-freeze gitu ya? Iya. Bener-bener stuck gitu, gak bisa gerak? Stuck ini diem. Ini liatin sampai dia akhirnya hilang sendiri. hilang. Jadi kayak ini kayak ceritanya kemarin guys, yang cerita di video pertama kita yang Mbak Ita itu ya, yang dia di segmen karam katanya seram itu. Jadi kemarin kan dia cerita ya kayak dia tuh lihat dia lebih merangkul si Poci ya, dan katanya nggak bisa gerak juga dan nggak bisa kayak, kalau kamu bisa kedip nggak bisa juga. Kalau ketemu pocong itu biasanya orang tuh nggak bisa gerak. Oh, berarti benar, saya si Mbak Ita kemarin juga nggak bisa gerak dan nggak bisa kedip. Cuman kamu lebih beruntung karena kamu cuma berapa menit, sedangkan yang Mbak Ita itu kemarin dia bilangnya tuh hampir 2 jam 3 jam. Jadi dia meluk terus itu sampai azan subuh, tengah malam sampai azan subuh. Jadi kamu lebih beruntung. Cuman dia tetap lihat Poci nggak ada beruntung-beruntungnya sih, tetap sama aja. Jadi aku belum pernah lihat hal itu sama sekali dan moga-moga nggak pernah ya, karena saya takut juga. Tapi kalau Poci, aku malah lebih takut banget sama Poci. Tapi berarti itu menurutmu lebih sereman mana, Poci, Kunti atau si Barispati itu? Kalau gini mas, kalau saya di jalan bukannya sambung atau apa ya, saya lebih takut sama orang daripada sama setan. Oh, apa kalau itu malah lebih berlaku di hutan. Oh iya sih. Iya. Tapi kalau di kondisi normal ini saya takut sama setan. Soalnya apa? Kalau di hutan itu orang tambah bahaya mas. Iya juga sih. Soalnya takutnya bukannya sozon atau apa, cuman kasusnya banyak begal. Iya begal. Dan itu kalau setan kan paling gua gitu. Ya mungkin cuma diem aja atau kayak tertawain lah atau gimana ya. Tapi kalau orang itu bahaya mas, bisa bunuh juga iya soalnya. Targetnya langsung kayak gitu. Jadi lebih kena mental sama pocongnya sih. Oh lebih mentalnya yang Poci itu ya. Ya jujur sih emang Poci memang paling nyeremin. Menurutmu dari 3 chat kamu tadi ya, yang nggak bisa dilupain lah, yang paling nggak bisa dilupain, yang mana? Yang jadi di rumah. Yang ini Poci itu ya. Ya soalnya gimana ya, setiap hari harus kayak itu kan, kalau tengah malam biasanya pengen
aduh nanti kalau muncul lagi gimana, kalau gimana gitu. Kadang ada, tapi lama-lama juga bodo amat. Oh, itu bukan sekali doang atau keterusan kayak gitu? Orang-orang rumah semua udah pernah kena semua. Kena semua tuh. Satu rumah malahan ya, bukan kamu aja. Satu rumah udah kena semua. Si Poci itu. Iya, kadang malah ada genderuwo juga. Aduh. Kalau genderuwo itu malah lebih gimana ya? Itu maghrib. Pernah waktu saya di rumah itu maghrib. Saya kan mandi kan maghrib malam gini baru mandi. Nah, itu saya ada kayak asap sama bau kayak apa sih, menyok. Oh, singkong. Oh iya, singkong kebakaran itu, kebakaran. Iya. Kan atas saya ini kan kayak ininya, atapnya kan kayak transparan itu, jadi kelihatan Oh, luar. apa? Saya lihat ke atas ada orang gede gini. Iya? Iya, Berarti gedung itu besar banget ya? besar banget. Dia liatin kamu dari luar rumah kayak gini, dari atas rumah kayak gini. Itu wajahnya gimana? Ya nggak kelihatan. Oh, Itu berarti tadi genderuwonya kan di atas gitu ya, di atas rumah kayak gini, sangat karena saking besarnya. Matanya kelihatan nggak? Mata merahnya gitu kelihatan nggak? Kan biasanya kalau genderuwo kan katanya kan matanya merah gitu loh. Atau kamu yang kuliah tuh ya cuma siluet ya, siluet aja ya? Sebesar itu berarti? gede banget. Gede banget. Berarti ya, berarti kalau yang jadi kamu maksudnya tadi bilangnya kan yang nggak sesuai ya si Poci karena emang pure kamu lihat dengan mata kepala sendiri dan dia tuh bentuknya nggak tekan. Kalau orang kan kadang kan ada yang kayak samar-samar gitu ya. Jadi ya karena mungkin si genderuwonya kan maksudnya kan juga nggak ya sama-sama, jadi mungkin kamu ya mungkin ada lah gitu, tapi nggak langsung kena mental sama si Poci itu tadi kan. Jadi ya masih Poci sih yang paling serem sih. Iya. Kalau si genderuwonya tadi tuh kelihatan nggak taringnya atau nggak? Atau Ya, siluet. Benar-benar hitam gede gitu ya? Iya. Mungkin berarti cerita kali ini menurut Mas Adit ini yang saat itu yang paling seru itu ya Poci ya guys ya. Kalau jujur dari 4 cerita yang dikasih sama Mas Adit ini emang aku paling bikin kena mental juga ya si Poci itu sih. Aku nggak bisa bayangin kalau aku yang di posisinya Mas Adit ini. Soalnya jujur aku paling takut juga sama yang namanya Poci. Dan kalau juga udah berhadapan di depan nggak langsung itu, aku mending pingsan. Mending pingsan sih. Jadi apa ada cerita lain atau sudah? Udah sih. Udah ya. Jadi udah aku simpulin berarti tadi yang pertama itu kuntilanak itu ya guys, yang diboncengin sama Mas Adit. Ya mungkin kuntilanak lagi kesepian ya, butuh pendamping. Ya kalau pendampingnya cewek Mas, jangan itu Mas. Dia suka cewek loh. Oh iya. Iya. Cuman manusia Mas. Oh manusia. Dia juga manusia dulunya loh. Tapi Kak, yang saya butuhkan itu sekarang manusia. Oh, sekarang. Bukan mantan manusia. Oh, mantan manusia. Okay. Anda dengan gelap-gelap ya joknya. ya buat mencairkan suasana aja. Yang kedua, terus itu tadi Banaspati ya. Jadi Banaspati ini tadi yang kamu lihat di sawah kalau nggak salah ya, di persawahan setelah keluar hutan gitu gak sih tadi? Itu yang mau ngejar kamu gitu. Untungnya kamu alhamdulillah kamu bisa selamat juga dari itu, soalnya setauku ya emang Banaspati bisa menyakiti manusia sih. Terus yang ketiga si Poci tadi yang di kamar mandi, yang keempat yang genderuwo tadi. Jadi empat ini cerita Mas Adit sih luar biasa sih. Makanya dia bisa gimana ya? Ya dia melihat 4 sosok itu, dan tadi dari aku baca ceritanya kayaknya dia juga nggak ada rasa takut gitu loh. Ya mungkin karena nge-freeze tadi ya sama ya takutnya itu setelahnya Mas. kan. Oh iya. Soalnya agak trauma mental gitu ya. Ya udah Mas Adit, terima kasih sudah datang di channel kita. Nah, jadi buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, kalian bisa tulis komentar di bawah sini. Jadi buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa kirim di email. Nanti emailnya bakal aku tulis di deskripsi box. Sekian dulu untuk segmen keramat. Kalian bisa saksikan setelah segmen keramat ini akan ada segmen karam. Jadi stay tune.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kok ngomong bilang bae. Ngomong. Oh, bilang dong. Aku bae. Ayo. Nah, sekarang terus gini. Oh ya. Pertemuan kali ini saksikan untuk sekian dulu segmen siapa lagi jenengku? Ayo. Saya juga. Sekalian dulu segmen Sama. ya. Sekalian apa sekalian?